peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bisa kita laksanakan dengan ceria dan juga lebih besar lagi dari ini. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban pada guru kita Habib Zaki bin Abdullah Mulakhila. Alhamdulillah beliau hadir. Untuk itu, sekali lagi kami sebagai Ketua DKM Masjid Jamiah Taufik dan sekaligus mewakili Ketua PHPI mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Tidak ada yang bisa kami balas melainkan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang ikut serta andil dalam acara ini senantiasa apa yang menjadi niat doa dan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan, dan ada guru-guru kita nanti akan menyampaikan. Ada Habib Ibrahim Bakul, ada Habib Zaki, ada Ustaz Ahmad Subedi, Kiai Ahmad Subedi, dan juga yang lainnya. Kami mohon bisa membagi waktu untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Waktunya nanti kita terserah beliau. Yang penting kebahagiaan semua. Amin. Kita bisa mendapatkan ilmu barakah dari beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu biha likulli asrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk guru kita Habib Zaki bin Abdullah Mulakhila, Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Taslim, Al-Ustaz Ahmad Subedi. Kita doakan mereka semua yang umur sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM Masjid Taufik beserta panitia peringatan Maulid Nabi dan jajaran dan siapapun yang terlibat dalam acara ini, semoga niat dan doanya disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Para tamu undangan juga di sini ada Ustaz Nasiruddin. Insyaallah semua yang hadir mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dibacakan oleh qari kita firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, dan juga disebutkan sampai Ustaz Sobari tadi bilang untuk dibagi waktu karena di sini banyak guru-guru saya tidak batas untuk banyak lebar, saya cuma berbicara 5 menit saja. Dan juga nanti minta maaf kepada Ustaz sama saya di Susbedi, anak itu bahasa Arab sesuatu karena umum bagi jadi juga minta maaf untuk jamaah. Nanti saya ingin langsung mau keluar adalah langsung mau ke rumah sakit. Baik. Dalam diri Nabi SAW terdapat contoh kepribadian, suri toladan
yang memang Allah hadiahkan khususkan untuk alam semesta, terutama untuk umat Islam. Satu contoh, dulu Nabi SAW pernah berjalan. Waktu itu dalam perjalanan melihat ada seorang ibu-ibu yang tua membawa kayu bakar, memikul kayu bakar di belakang punggungnya, dan rumahnya naik di atas bukit. Nabi lihat. Setelah itu langsung Nabi nyamperin sang ibu, berkata, "Bu, ini biar aku yang bawa." Contoh ya, suri tauladan. Ini presiden dunia akhirat, pimpinan dunia akhirat, turun bawa kayu bakar. Ini belusukannya asli. Ya. Kalau mau bicara masalah belusukan, ini belusukan yang asli, tidak dibuat-buat belusukan. Sampai dibawakan sama Nabi ke depan rumah sang ibu, ditaruh di tempatnya. Sang ibu masuk ke dalam rumah, ngomong sama Nabi, "Nah, tunggu bentar ya." Ini sang ibu nggak tahu yang bantuin siapa. Nabi Muhammad. Ini ibu-ibu yang tua nggak tahu yang akan kayu bakar dia. Ini Nabi Muhammad. Kebiasaan orang Arab kalau dikasih bantuan itu bisa dikasih hadiah. Tunggu bentar ya. Aku masuk dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, sang ibu udah gak dapetin apa-apa buat dikasih hadiah ke Nabi Muhammad. Tetap sambil masih gak tahu yang bantuin Rasulullah. Sampai pada akhirnya sang ibu ngomong, "Nah, aku ini gak punya apa-apa." Karena dia miskin. Seorang janda yang udah tua miskin. Aku gak punya apa-apa untuk kasih hadiah, tapi kalau boleh aku ganti, ada nasihat, mau? Kata Nabi, "Iya Bu, sampaikan nasihatnya, gak apa-apa." Apa kata sang ibu bilang? "Nah, sekarang di kota Mekah yang dilami, kalau bahasa zaman sekarang lagi viral, ya. Lagi viral ada orang namanya Muhammad bin Abdillah SAW mengaku dirinya seorang nabi. Kamu jangan beriman, kan? Itu pembohong, pendusta, penipu, penyihir, segala macam." Sang ibu masih gak tahu dan dia ngomong. Nabi Muhammad. Terus Nabi marah. Sampai kayak gini. Kurang ajar, udah ditolongin, begitu? Enggak. Nabi tidak marah, Pak. Nabi diam, tapi Nabi memandang sang ibu dengan pandangan dalam. Sontak sang ibu jadi kaget. Kaget. Kenapa? Tampak cahaya yang keluar dari tubuh Nabi SAW begitu wangi, semerbak yang keluar dari tubuh Nabi SAW. Sang ibu bertanya, "Engkau ini siapa, Nak?" Nabi baru menunjukin jati dirinya. Nabi kalau berbicara keluar cahaya dari sela-sela gigi beliau. Kalau kita bukan cahaya, warna-warni. Ya, iya, itu ke dokter dulu, pasang dulu kawannya. Ada warna merah, warna hijau, ya. Nabi keluar cahaya. Spontan dijawab sama beliau, "Karena Muhammad bin Abdillah SAW." Akulah Muhammad bin Abdillah, yang urusan ibu bilang. Apa kata sang ibu? "Kadzabu anta shadiq." Mereka semua bohong, kau benar. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah." Langsung sang ibu masuk Islam. Orang kalau mau lihat Nabi, Pak, dari sudut manapun, kanan kiri depan belakang atas bawah, Imam Busiri dan bilang, "Ahyal wara fahmu ma'nahu wa laysa yara fil qurbi au bu'dihi ghairu munfahimi." Orang kalau mau lihat Nabi dari jauh dari dekat, yang tampak kemuliaan Nabi Muhammad. Beda mana muda zaman sekarang, Pak. Ini kisah nyata, Bu. Kejadian, Bu. Saya malam minggu mengajar, biasa jadi kuliah pada maghrib. Sore-sore keluar dari Haji Gayung, belok kiri, pertigaan jadi kuliah belok kanan, Bu. Ada material seberangan kanan kiri, ya. Jalanan nanjak tinggi, ya. Turun tanjakan ada mak-mak bawa motor. Gak di mana-mana mak-mak plus 62 kalau bawa motor nomor 1. Yang lain kalah. Sennya ke kanan, saya nungguin mau mana mana. Tapi gak kanan-kanan dia, lurus saja. Akhirnya dia bilang, "Ya udah ada buat pindah."
Kalau azan gini, kalian yang bikin musola nanti udah koma. Subhanallah, ada dua pemuda lagi pakai motor boncengan. Ini saya ceritakan, Pak, ini fakta. Dua pemuda lagi boncengan pakai motor. Pas sebelahan sama saya bilang, ya 5 mili ya. Katanya pemuda bilang, ini mungkin masih anak SMP atau SMA. Tapi lihat kinerja atau akhlak kepribadian anak muda zaman sekarang, Pak. Apa yang dilakukan sama anak muda ini? Kata teman di belakang, udah potong aja, gue nungguin mama sampai besok gak kelar. Dipotong itu mama sampai sang anak ini bilang apa sang ibu tadi. Tuh gak mau makan, ngomong kucing. Tapi kucingnya yang gede. Kalau kucing masih kecil, ini kucing yang gede, nggak bisa berbulago. Suaranya nggak meong dia. Paham maksudnya? Ada nggak anak muda begitu? Ini anak muda yang sekarang ngomongin ibu loh. Kalau kita mungkin orang Islam, ibunya dia bilang kucing loh. Saya langsung berburu di dalamnya. Tapi sang ibu pintar, Pak. Sang ibu pintar. Apa jawaban ibu? Daripada lu ragunan. Kalau ragunan kan ada semua. Kalau monyet tikus ya. Tapi kalau kita lihat sedih. Nah inilah gunanya buat maulid. Di mana-mana dibuat maulid, biar dirangsang lagi untuk lebih kenal sama Nabi SAW. Nanti selebihnya sama guru kita Habib Zaki sama Ustaz Zubairi nanti insyaallah. Dan intinya mudah-mudahan kita yang akan buat acara maulid pada malam hari ini mendapatkan kabar gembira. Ali Muhammad Mustulani mengatakan rahimahullah Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya guru kita bersama tadi Kiai Haji Tasnim, Ustaz Kiai Haji Ahmad Zubaidi, Haji Habib Ibrahim bin Hamid Babul, Ketua DKM Masjid Nurul Iman, saudari dan staf-stafnya para alhamdulillah. Atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, sehat waras, amin, ya rabbal alamin. Bagi yang sedang, bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Semenjak atau sepanjang bulan Maulid dan sebelumnya setelahnya, saya ngisi Maulid ini Pak ya, sampai meriah. Itu kebanyakan temanya itu Pak yang ditulis ya, ada tulis ya. Itu juga ada tulisan, tapi Maulid tahun sebelum Masehi itu. Belum Masehi, sebelum Nabi lahir. Ya, tapi apa biasa. Kebanyakan temanya itu mari kita menteladani akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tema seperti itu sulit untuk dipraktekkan. Benar. Jadi mari kita menteladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam berat, Pak. Iya. Contohnya ada contohnya. Nuwun sewu ya, kalau nuwun sewu
Nabi SAW benar-benar nyontoh Rasulullah SAW. Kalau mau bertanya tentang Nabi SAW, kanjeng Nabi itu Pak, ya, la yamutu rijlai wa ashabi, tidak pernah selonjoran. Udah nggak usah lihat sampai selonjoran, udah nggak usah lihat. Lepas kan berat. Apa pernah sejarah? Baca sejarah. Mulai Nabi lahir sampai wafat, apa pernah Nabi selonjoran depan sahabatnya? Ya kan dalam kamar ruang biasa, tapi depan sahabat, depan orang jangan selonjoran. Itu alat Nabi SAW. Layak menjadi masyarakat. Kami tak boleh selonjoran deh. Ada kecualian illa man asam kurang. Yang asam kurang tak apa-apa. Itu pun bilang sama depannya, maaf asam kurang gua lagi kurang. Baru pernah itu kan minta Rasul itu artinya permisi dan izin. Iya. Ayo, Pak Rasulullah. Satu asam urat, dua tutup air. Kalau teriaknya silakan, itu masalahnya situ. Ini masalahnya apa? Jadi berat Pak, ini nanti Nabi SAW. Ini anak terbesar Pak. Gak lain, untuk itu bahas. Dua, tenang-tenang aja mau. Yang kedua, kalau polis niru kanjeng Nabi SAW, mari kita putar ke bagi Nabi SAW. Iya, bukannya nggak boleh nyontoh, silakan. Nabi mencontoh. Apakah lagu fi Rasulullah uswatun hasanah? Mami kalau Nabi Rasulullah SAW ini kita yang nggak bisa kan kita masih membandrol diri kita. Apa itu? Wa idza husima yasmut walam yudram. Berarti Pak, selagi manusia itu masih menghargai dirinya, jadi Bapak dikatakan man asbata li nafsihi qadran fala qadrala. Orang yang menetapkan atas dirinya ini bandrol. Orang Jawa bilang ngasih bandrol, fala bandrola. Jadi orang itu kalau merasa dirinya itu berharga, maka ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dua orang berantem. Si A sama B, Tono sama Tini berantem Tono sama Tini, wah berantem. Karena berantem orang kuat, Tono bilang sama Tini, kunyuk. Pertanyaannya, kunyuknya berapa? Saya kasih contoh lagi. Tono sama Tini berantem. Kata-katanya, kunyuk. Kunyuk keluarnya. Pertanyaan kunyuknya berapa? 3. Aduh, aku merasakan ini. Ilok 3. Tono bilang sama Tini berantem kunyuk. Kunyuknya berapa? 4 ya, Pak. Berapa kunyuknya? Astagfirullahaladzim. Tobat masalah. Kunyuk berapa orang bisa? Banyak. Saya ulangi nanti terakhirnya. Saya nggak bisa gue berhenti ya. Untuk dua. Saya ini Tono berantem sama ini. Ini kan dua orang manusia ini ya. Nah, berantem kan kesel nih. Kunyuk. Kunyuknya berapa? 1. Kunyuknya 1. Lah, si Tini dikatain kunyuk orang kuat. Wah, balas beruk. Jadi berapa? Jadi semuanya jadi berapa? Makanya Rasulullah kalau dikatain tidak jawab. Itulah satu istirahat solusi. Wa idza husima yasmut wa lam yujawab. Karena jawaban akan mengundang balasan. Kalau tadi kunyuknya 1, sekarang kunyuknya. Itu masalahnya. Loh, kenapa orang kok cenderung balas? Karena dia masih merasa dirinya gede. Saya manusia kok dibilang pun masih berharga. Itu ceritanya itu. Ini berat kalau kanjeng Nabi SAW. Terakhirnya. Lah kanjeng Nabi SAW juga sering saya katakan di mana-mana baik di Indonesia maupun Indosumen.
Indonesia itu bagian Indonesia di Cilengsi sono. Ada petanya. Itu ada petanya. Ada. Apa itu? Bicara tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan bicara laut tanpa pantai. Banyak yang bicara samudra tanpa batas karena Nabi itu bisa dikatakan unlimited man, manusia tanpa batas. Oh iya. Apa yang menunjukkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa batas? Wa inna fadla Rasulillah laisa haddun. Tidak ada batasnya Pak. Soalnya ibu andu nanti berbicara. Dia ngomongin sampai mundok cangkeme loh. Orang bisa jalan-jalan bisa ngaku masalah. Ceritanya begini. Nah, kita mau ngomongin apa nih satu sisi. Tapi secara global, ini anak itu belum pada makan nih. Tapi secara global bisa dikelompokkan satu, beliau Sallallahu Afdhalul Khalqi, artinya makhluk paling. Sekarang apa yang menunjukkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Afdhalul Khalqi yang menunjukkan? Salah satu banyak Pak. Salah satunya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala ini terjun langsung dan tidak mempersulit. Ambil contoh. Terakhir Pak ya. Contohnya ini kembali ke Nabi Musa dulu. Seorang Bani Israel tanya ke Nabi Musa, ya Musa, hal yanamu rabbuka? Artinya begini Pak, hai Nabi Musa, apakah Tuhan kamu itu tidur? Saya sebenarnya lemes Pak, ngantuk saya Pak. Wajar saya banyak. Aku ya. Kenapa kok ngantuk? Tapi ngantuk itu Pak, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan mules. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya tidak ada ngantuk, sebagaimana supir-supir Pak? Kan tiba-tiba kan langsung apa? Langsung tidur. Dengan ngantuk orang bisa mengambil posisi yang strategis. Untuk apa? Untuk berbalik. Hanya begitu meletakkan. Hanya kalau ada ngantuk. Tahu-tahu ujung-ujung tidur. Supir. Nabrak. Apa baik nabrak? Apalagi mules itu tanda Pak. Lalu kalau ada tanda, dengan ada tanda orang bisa mencari posisi yang pas, strategis. Bisa di mana baik. Kalau mencari nggak sembarangan. Nah, dengan ini ada tanda. Sekarang kalau ada tandanya, tahu-tahu produk berapa? Dia bubar semua Pak. Lagi upacara, mules cari tempat ini enggak. Produk benar. Lagi mau begini nih, produk benar. Apa enggak bubar lah? Tapi dia kasih tahu Pak. Secantik apapun seorang wanita, setampan apapun seorang laki, kalau ngantuk jelek. Benar ini. Seorang lagi, secantik apapun itu wanita, seganteng setampan apapun laki-laki, kalau ngantuk jelek. Orang cakep jadi jelek kalau ngantuk, apalagi jelek ngantuk. Itu alasan. Nah, sekarang kembali tadi Pak. Ini kembali tadi nih. Orang tanya, hal yanamu rabbuka? Hai Nabi Musa, apakah Tuhan kamu itu tidur? Berarti kan tidur. Kalau tidur kan ada. Nah ini untuk jawab seperti ini sulit Pak jawabannya Pak. Kasih contoh, ya Musa kamu ambil 2 gelas. Suruh megangin begini Pak. Pertama seger. Tapi kan lama-lama kan ya. Namanya juga manusia kok. Jepang itu Pak, kalau nyiksa orang digebukin Pak, kasih kipas angin 3 bulan. Pertama seger sudah mulai pilek meriang 3 bulan Pak. Sampai gepeng. Orang digebukin, kasih kipas angin 3 bulan. Ya. Sehari aja meriang, gua aja dapat pakai kipas saya Pak, meriang pagi itu pakai helikopter begini. Ini kalau ada konsumsinya ini bisa masuk angin. Halo? Gua nggak ceramah di kuburan anak. Kembali tadi. Lah ini lama-lama juga manusia, lama-lama kan pegel, ngantuk, lesu, megangin begini lama-lama. Nabi Musa pegel ngantuk, gelasnya jatuh. Ini jawaban. Begitu seandainya
fakir. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Dialah Gusti Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit dan bumi supaya tidak tergelincir, supaya tidak meleset. Kalau dilepas setengah detik, jangan sedetik, seperempat detik, bubar semua. Nah, ini jawabannya kan. Untuk menjawab ini, itu Nabi Musa dalam tanda kutip dipersulit sama Allah Taala. Ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad langsung datang, Pak, nggak pakai disuruh megang apa? Jelas. Apa itu? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Langsung dijawab. Jadi begitu ada yang tanya sama Nabi Muhammad umpamanya nih, apakah Gusti Allah tidur? Turun ayat kursi selesai. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Artinya apa? Dia Allah la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia, hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha independen. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Langsung dijawab. Ini bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain. Para yang lain masih dipersulit, suruh megang gelas kuat lagi. Ya, kan kemeng tau kemeng Pak. Itu kebetulannya jatuh jawaban. Karena Nabi Muhammad nggak disuruh megang gelas sama Allah. Langsung turun lagi jawaban ini loh. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu Pak, ini begitu. Halo? Ada orang buat ini Pak, jual kasur di kuburan. Tahu kuburan? Tahu. Ini bawa spring bed Pak, dipikul Pak. Kasur. Ini penghinaan atau gimana? Hah? Apakah tersinggung tuh mayat-mayat itu? Gila jual kasur di kuburan. Dia kan sudah tidur lama, mungkin sudah mikir apa baik. Kok ditawari spring bed? Ini penghinaan ya? Belum. Nah, lagi penghinaan lagi saya ke Cikarang Pak. Ya Cikarang. Ya ke kuburan daerah situ. Ya, di kuburan di daerah Cikarang itu penghinaan lagi Pak. Ada yang ada kendinya kendi. Oh, kendi. Saya tanya, ini buat apa? Ya, buat itu. Lebih konyol lagi sampingnya Pak. Kelapa pakai sedotan. Hilang mayatnya. Apa ini buat apa? Buat mayatnya kalau haus. Kelapa pakai sedotan. Hilang mau keluar itu aja. Lah kayak begini aja mandian. Ini pembodohan umat. Kelapa. Kasih sedotan lagi Pak. Kira-kira pakai lapis nggak ini? Ya orang pakai lapis itu Mas tadi. Udah, sudah capek gua. Kedua melihat saudara-saudara kita kasihan di sana, dibombardir, hidupnya susah kayak kita nggak bisa berjuang ke sana. Ayo kita yang ada rezeki sedikit maupun banyak. Ayo nanti kita akan serahkan kepada FPD Mustika Jaya Ustadz Muhammad Yasin. Nanti mau dari mana-mana dikumpulkan, insya Allah bisa membantu. Kita tidak berjuang ke sana, tapi kita membantu mereka untuk bisa bertahan hidup. Mereka kelaparan, tempat tinggalnya tidak ada. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Mari kita bernasih untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sambil bertawasul kepada Rasulullah dan Ahlul Badar. Salatullah salamullah Allah
الهدى واجعلنا من يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك اللهم لا تجعلنا جمعا مرهوما وتفرقنا من بعدك تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا على شقيا ولا محروما اللهم اسقنا من حول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لك وبعدها أبدا وانصرنا وجدت لواء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.